Kau telah belajar dengan sangat ahli untuk menyembunyikan pikiranmu. Di luar kau tampak tenang seperti air, tetapi di dalammu ada samudera yang sedang badai, dan tak ada yang menduga kedalaman dirimu yang sebenarnya. Tak ada, kecuali Dia. Tatapan ini tidak mungkin ditipu. Dia melihat semua bekas lukamu dan semua rahasiamu. Tataplah mata-mata ini. Mana di antara mereka yang melihat langsung ke dalam jiwamu? Kemarahan emas kuno yang membuat tanganmu mati rasa? Kegelapan tanpa dasar di mana kau bisa tenggelam? Tatapan tajam pemangsa buas yang mengawasi setiap langkahmu? Atau cahaya menyilaukan yang menyakitkan untuk dilihat? Jangan alihkan pandanganmu. Intuisimu sudah bereaksi. Pilihlah tatapan yang membuatmu merinding. Dan aku akan memberitahumu kebenaran menakutkan tentang dirimu yang telah kau tekan selama bertahun-tahun. Dan mengapa kebenaran itu kini mendesak untuk keluar. Kau memilih dia, atau dia yang memilihmu. Kau merasakannya, hawa panas yang perlahan naik dari layar ke wajahmu. Udara di sekitarmu menjadi lebih padat, lebih berat. Di lidahmu terasa ada rasa belerang dan logam panas, seolah-olah kau berdiri di mulut tungku kuno tempat takdir ditempa. Pupil vertikal ini dikelilingi oleh emas cair, menatapmu tanpa berkedip. Berat, tak terputus. Beginilah cara seorang predator menatap mangsa yang sudah lama diindusnya, namun tidak terburu-buru. Karena dia tahu kau tak akan pergi kemana-mana. Kau sudah menjadi miliknya. Usapkan telapak tanganmu di lengan bawahmu. Kau merasakannya, seolah-olah sisik tak kasat mata muncul di bawah kulit. Baju zirah berat yang kau kenakan setiap hari saat melangkah ke dunia luar. Baju zirah yang tak disadari oleh siapapun. Bahumu mengingat beratnya, lehermu lelah menopangnya. Tapi kau terus membawanya karena tanpanya kau akan terbakar sendiri dan membakar semua yang ada di sekitarmu. Sekarang dengarkan kebenaranmu yang menakutkan. Kau terlahir untuk memerintah. Namun setiap hari kau memaksa dirimu untuk melayani. Kau membungkuk di tempat yang seharusnya kau memberi perintah. Kau tersenyum di tempat yang seharusnya kau mengaum. Kau setuju di tempat di mana batinmu berteriak tidak. Dan pengkhianatan terhadap diri sendiri ini menggerogotimu dari dalam, seperti asam yang memakan logam. Kau memiliki tangan yang berat. Tidak, kau tidak memukul. Kau bisa menghentikan pertengkaran hanya dengan satu tatapan. Kau masuk ke ruangan dan atmosfer berubah. Kau mengucapkan sepatah kata dan orang-orang terdiam. Kau sendiri tidak selalu mengerti mengapa ini terjadi. Tapi aku beritahu kau, di dalam nadimu mengalir darah mereka yang pernah duduk di atas takhta. Mereka yang memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang terbakar. Ini bukan metafora. Ini adalah ingatan genetikmu yang berdenyut di pelipis setiap kali kau dipaksa untuk menjadi kecil. Bakatmu adalah mengubah ide menjadi emas. Kau mengambil kekacauan dan menciptakan ketertiban darinya. Kau mengambil kekosongan dan mengisinya dengan makna. Bahkan jika kau sekarang duduk di rumah, kau mengelola keluargamu seperti sebuah kekaisaran. Mendistribusikan sumber daya, memadamkan konflik, membangun strategi untuk berbulan-bulan ke depan. Kau adalah panglima perang yang memakai celemek, dan ini bukan penghinaan. Ini adalah pengakuan atas sifat sejatimu. Tapi inilah bayanganmu, inilah rasa sakitmu. Setiap hari kau harus menahan kekuatanmu, mengecilkan suaramu, menyembunyikan cakarmu, karena kau tahu, jika kau melepaskan apimu sepenuhnya, kau akan membakar orang-orang terdekatmu hingga menjadi abu. Mereka tidak akan tahan dengan panas sejatimu. Dan kau mengatupkan rahang, menelan kata-kata, menekan auman di dada, lalu kau berbaring di malam hari dan merasakan bagaimana api yang tak terlepaskan berubah menjadi sakit kepala, menjadi gumpalan di antara tulang belikat, menjadi batu di ulu hati. Orang-orang di sekitarmu melihatmu sebagai wanita yang kuat. Kadang terlalu keras, dingin, tapi mereka tidak tahu bahwa di balik baju zirah itu, kau hanya menuntut satu hal, kejujuran. Kau tidak kejam, kau hanya tidak tahan dengan kebohongan, kepalsuan, permainan. Apa yang disebut kekerasanmu itu
hanyalah ketidakinginan untuk membuang api berhargamu pada mereka yang tidak pantas mendapatkannya. Dan kau merasa sesak. Akuilah itu sekarang juga. Kau merasa sesak di dinding-dinding ini, dalam kondisi keuangan ini, dalam hubungan ini, di mana kau lagi-lagi menjadi yang lebih kuat. Kau membutuhkan seorang raja, seseorang yang setare, yang tidak akan terbakar di sebelahmu. Tapi entah mengapa nasib melemparkan pria-pria lemah yang harus kau gendong, dan kau menggendongnya, karena naga tidak meninggalkan kawanannya, bahkan jika mereka tidak pantas mendapatkannya. Sekarang aku akan mengangkat kutukan rasa malu kuno darimu. Kau malu dengan hasratmu akan uang. Kau didoktrin bahwa menginginkan banyak itu dosa, bahwa kau harus rendah hati, puas dengan yang sedikit. Tapi dengarkan aku baik-baik. Naga tidak tidur di atas jerami. Naga tidur di atas emas. Ini bukan keserakahan. Ini adalah sifat alamimu. Tubuhmu tahu bahwa sumber daya adalah keamanan, adalah kebebasan, adalah kemampuan untuk melindungi orang-orang yang kau cintai. Hasratmu akan kekayaan adalah panggilan darah purba. Berhentilah merasa malu karenanya. Inilah yang perlu kau lakukan. Lepaskan uap panasmu. Hari ini, temukan tempat di mana kau bisa menjadi jahat. Berteriaklah, pukul bantal. Katakan dengan lantang semua yang telah kau telan selama bertahun-tahun. Izinkan dirimu untuk marah. Itu tidak membuatmu menjadi monster. Itu membuatmu menjadi nyata. Api yang ditekan akan meracuni dari dalam. Api yang dilepaskan menerangi jalan. Dan tulislah sekarang juga di kolom komentar 4 kata, aku menerima kuasaku. Ini bukan sekadar huruf. Ini adalah mantra kebangkitan. Setiap wanita naga yang menulis ini mengirimkan sinyal ke semesta, aku siap, aku tidak lagi bersembunyi. Naga batinmu telah menunggu momen ini selama bertahun-tahun. Jangan paksa dia menunggu lebih lama lagi. Nona 03, kau memilih dia. Atau dia sudah lama mengamatimu. Kau merasakannya? Suhu di sekitarmu turun beberapa derajat. Angin malam menyentuh tengkukmu meskipun jendela tertutup. Di suatu tempat di batas pendengaranmu, ada suara desis bulu sayap yang lirih. Lembut, hampir tanpa suara, hanya satu predator yang terbang sehening itu. Dia yang melihat dalam kegelapan total. Dia yang berburu saat seluruh dunia tidur. Tataplah pupil mata ini. Jurang hitam tanpa dasar. Sumur tempat para raja dan orang bijak jatuh mencari jawaban. Dan sekarang kau sedang mengintip ke sana juga. Kau merasakan bagaimana rasa merinding naik dari pinggang ke tulang belikat. Ini bukan rasa takut. Ini adalah pengenalan. Tatapan ini memindaimu seperti röntgen. Menembus topeng, lapisan pertahanan, dan kepura-puraan bertahun-tahun. Dan kau sadar, bersembunyi itu sia-sia. Dia sudah melihat semuanya. Di sekitarmu sekarang, keheningan yang berdenging. Bahkan jika di dekatmu ada suara TV atau anak-anak. Di dalam dirimu ada sebuah ruangan yang selalu sunyi. Tempat kau duduk sendirian dengan pikiranmu. Tempat di mana tak seorang pun boleh masuk. Ruangan ini adalah tempat perlindunganmu dan penjaramu. Sekarang dengarkan kebenaranmu yang menakutkan. Kau adalah jiwa tua, old soul. Ini bukan pujian dan bukan penghinaan. Ini adalah diagnosis. Kau datang ke dunia ini dengan bagasi yang tidak muat dalam satu kehidupan manusia. Sejak kecil kau sudah memandang orang dewasa dan melihat tembus ke dalam mereka. Melihat ketakutan mereka di balik topeng kepercayaan diri. Kebohongan mereka di balik senyuman. Dan kau merasa aneh, mengapa tidak ada orang lain yang menyadarinya? Kau tahu jawabannya sebelum pertanyaan diajukan. Seseorang membuka mulut, dan kau sudah mendengar apa yang akan dia katakan. Bukan kata-katanya, tapi intinya. Kau merasakan ketika seseorang berbohong, bahkan jika dia berbohong dengan sangat ahli, bahkan jika dia sendiri percaya pada kebohongannya, sesuatu di dalam dirimu, sebut itu intuisi, sebut itu kutukan, selalu tahu kebenarannya. Dan ini menakutkan bagi orang lain. Mereka merasa telanjang di dekatmu, bahwa kau melihat diri mereka yang sebenarnya, dan mereka mundur ke jarak yang aman. Kekuatanmu ada pada analisis, pada strategi. Saat orang lain berlarian panik, kau mengurai situasi menjadi elemen-elemen, menemukan pola, melihat jalan keluar di tempat orang lain hanya melihat tembok. Pikiranmu adalah superkomputer yang tidak pernah mati, dan disinilah bayanganmu bermula, rasa sakitmu,
Duka karena pikiran. 3 kata yang menggambarkan malam-malammu. Kau berbaring dalam kegelapan dan kepalamu terus bekerja. Memutar ulang percakapan, menganalisis masa lalu, memodelkan masa depan, membangun skenario yang tidak akan pernah terjadi. Kau lelah, tapi otakmu tidak meminta izin. Dia hanya terus berpikir, dan kau sudah lupa bagaimana rasanya langsung jatuh tertidur seperti orang normal. Kau tahu bagaimana rasanya kesepian di tengah keramaian. Duduk di meja pesta, menertawakan lelucon, menjaga percakapan, dan merasakan dinding kaca antara dirimu dan orang lain. Kau berbicara dalam bahasa yang tidak dipahami siapapun di sekitarmu. Kau hidup di kedalaman sementara mereka bermain-main di permukaan. Dan kau lelah menyelam ke bawah hanya untuk kemudian menerjemahkan pikiranmu ke bahasa sederhana mereka. Dari luar kau mungkin tampak menyendiri, dingin. Tapi aku tahu ketakutan rahasiamu. Takut dianggap membosankan. Kutu buku. Terlalu pintar, terlalu rumit, terlalu dalam untuk kehidupan biasa. Dan karena itu kau terkadang berpura-pura lebih sederhana dari yang sebenarnya. Tertawa lebih keras dari yang kau inginkan. Berbicara tentang hal-hal sepele, padahal di dalam hati kau ingin membahas bintang-bintang dan makna kehidupan. Dalam hubungan, kau tidak butuh sekadar kekasih, gairah melelahkanmu, drama menguras tenagamu. Kau membutuhkan teman sejiwa dalam pikiran, semewerening yang dengannya kau bisa diam selama 3 jam, dan itu akan menjadi percakapan terbaik dalam hidupmu. Seseorang yang tidak takut dengan kedalamanmu, yang juga bisa menyelam sendiri. Tapi kau begitu sering terluka sehingga kau membangun menara gading dan mengunci diri di dalamnya. Dari sana aman untuk mengamati, tapi sangat dingin sendirian di sana. Inilah yang perlu kau dengar. Kepalamu adalah anugerah besar, tapi itu tidak boleh menjadi satu-satunya alatmu. Belajarlah untuk sesekali mematikannya. Mempercayai tubuh, perasaan. Tidak semuanya perlu dipahami untuk dijalani. Kadang-kadang kau hanya perlu merasakan dan mengizinkan dirimu menjadi tidak logis. Keheningan adalah obatmu. Bukan keheningan di mana kau berpikir lebih keras lagi, tapi keheningan sejati, alam, air, bintang di atas kepala. Temukan tempat di mana pikiranmu akhirnya bisa diam, setidaknya selama 1 jam. Ini bukan kelemahan, ini adalah kebutuhan bagi orang sepertimu. Dan tulislah sekarang juga di kolom komentar, aku melihat kebenaran. 3 kata ini adalah kunci menuju bakat kewaskitaanmu. Setiap wanita burung hantu yang mengucapkan ini dengan lantang, membuka saluran menuju kebijaksanaan kuno yang selalu tersedia baginya. Kau tidak aneh, kau tidak rusak, kau hanya melihat apa yang orang lain lebih suka untuk tidak sadari. Kau memilih dia, atau dia yang mencium baumu lebih dulu. Kau merasakannya? Udara di sekitarmu menjadi lembab dan berat. Baunya seperti hutan malam setelah hujan, tanah basah, bunga-bunga yang hancur terinjak. Dan ada satu hal lagi, aroma kesturi, emas. Aroma tubuh yang panas, aroma perburuan. Aroma ini membangkitkan sesuatu yang purba di bagian bawah perutmu. Sesuatu yang sudah lama kau paksa untuk diam. Mata ini bersinar dalam kegelapan dengan warna hijau neon. Dia tidak melihat, dia sedang melacak. Kau merasakan tatapan predator yang bersembunyi di semak-semak tertuju padamu. Dia tidak terlihat, tapi dia ada di dekatmu. Usapkan jari-jarimu di layar. Bayangkan bulu hitam halus di bawah telapak tanganmu. Rasakan bagaimana di bawahnya otot-otot pegas bergulir, siap untuk melompat. Kekuatan ini, keanggunan ini, keindahan yang mematikan ini, kau mengenalnya, karena dia hidup di dalam dirimu. Rasa merinding menjalar di pahamu. Biarkan saja. Sekarang dengarkan kebenaranmu yang menakutkan. Kau adalah perwujudan magnetisme alami. Kau bisa mengenakan sweater tak berbentuk, tidak berdandan selama seminggu, diam sepanjang malam, dan kau akan tetap menarik perhatian. Ini bukan tentang penampilan. Ini tentang energi yang memancar darimu di luar kehendakmu. Pria merasakannya di level insting. Wanita juga merasakannya. Itulah sebabnya beberapa dari mereka tidak menyukaimu tanpa alasan. Kau masuk ke ruangan dan sesuatu berubah. Suhu, ketegangan, keseimbangan kekuatan. Kekuatanmu bukan di kepala,
Kekuatanmu ada di tubuh, di insting, di naluri hewan yang bekerja lebih cepat dari analisis apapun. Kau tahu siapa yang bisa dipercaya bahkan sebelum kata pertama terucap. Kau merasakan bahaya sebelum bahaya itu menjadi jelas. Tubuhmu adalah antena yang disetel pada frekuensi yang tidak bisa didengar orang lain. Kau berjalan sendiri. Ini bukan pilihan. Ini sifat alami. Kau bukan kucing rumahan yang mendengkur di pangkuan majikan. Kau adalah predator malam yang berbahaya. Kau tidak bisa dijinakkan. Seseorang hanya bisa mendapatkan hak untuk berada di sampingmu. Dan mereka yang mencoba memakaikan kalung leher padamu akan mendapati bahwa di tangan mereka hanya tersisa cakaran. Tapi inilah bayanganmu. Inilah rasa sakitmu. Sangkar emas. Dua kata yang membuat tenggorokanmu tercekat. Lihatlah hidupmu dengan jujur. Rutinitas yang membuatmu ingin melolong ke bulan. Pernikahan di mana kau merasa tercekik. Pekerjaan di mana kekuatan liarmu terbuang untuk laporan yang tidak berarti. Tembok. Di mana-mana ada tembok. Tembok yang indah, nyaman, dan benar. Tempat kau menggiring dirimu sendiri ke dalamnya. Kau menekan sisi liarmu setiap hari. Agar menjadi sopan. Ibu yang baik. Istri yang benar. Karyawan yang memadai. Kau belajar menarik cakarmu dan menyembunyikan taringmu. Tersenyum saat ingin mengaum. Duduk diam saat seluruh tubuh menuntut gerakan. Kau sudah begitu lama berpura-pura jinang hingga kau hampir percaya pada kebohongan ini. Tapi aku melihat apa yang terjadi di dalam. Di sana terkumpul energi yang tidak memiliki jalan keluar. Energi yang ingin menari hingga kelelahan. Berteriak tanpa alasan. Mencintai hingga dinding bergetar. Berlari tanpa alas kaki di rumput basah. Tapi kau memadamkannya. Hari demi hari, kau meremasnya dalam kepalan tangan. Menekannya dengan bantal. Dan kehidupan yang tidak dijalani ini berubah menjadi kerinduan yang tak bisa kau jelaskan. Dalam hubungan, kau sangat posesif, akuilah itu. Kecemburuan membakar dirimu dengan api hitam. Itu kelemahanmu, tapi juga kekuatanmu. Kau mencintai secara total, menyeluruh. Kau menyerahkan dirimu sepenuhnya, dan menuntut hal yang sama sebagai balasannya. Setengah-setengah bukan untukmu. Kau butuh emosi, permainan, perburuan, percikan, dan kebakaran. Jika pasanganmu membosankan, mudah ditebak, hambar, kau meredup di sampingnya. Perlahan kehilangan warna, memudar, karena panter tidak bisa bertahan hidup di kebun binatang. Dia butuh hutan rimba. Tapi inilah kesalahan yang kau lakukan. Kau melebur dalam diri priamu. Kau menyerahkan wilayahmu padanya. Sarangmu, ruangmu. Dan kemudian kau duduk di sudut dari apa yang dulunya adalah rumahmu dan tidak mengerti kemana perginya dirimu yang sebenarnya. Inilah yang perlu kau lakukan. Kembalilah ke tubuhmu. Hari ini juga. Nyalakan musik yang membuat perutmu bergetar dan menarilah. Tidak perlu indah, tidak perlu benar. Menarilah seperti yang diinginkan tubuhmu. Dengan mata tertutup, berjalanlah tanpa alas kaki di lantai. Rasakan setiap sel telapak kakimu. Belilah pakaian dalam yang indah untuk dirimu sendiri, yang tidak akan dilihat siapapun. Ini bukan untuk pria, ini untukmu. Agar kulitmu ingat bahwa ia pantas mendapatkan sutra, dan pertahankan wilayah liarmu. Waktu, tempat, ruang yang hanya milikmu. Kemana tak seorang pun boleh masuk. Ini bukan egoisme, ini adalah cara bertahan hidup untuk orang sepertimu. Tulislah sekarang juga di kolom komentar, aku memilih kebebasan. 3 kata ini adalah kunci dari sangkar emasmu. Setiap wanita panter yang mengucapkan ini dengan lantang, memutus rantai tak kasat mata yang dia kenakan sendiri. Kau tidak diciptakan untuk sangkar, bahkan sangkar emas, terutama sangkar emas. Kau memilih dia, atau dia menunggumu sejak awal waktu. Tutup matamu sejenak. Sekarang buka. Kau merasakannya. Cahaya ini terlalu terang, terlalu putih, terlalu murni untuk mata manusia. Ia menembus kelopak mata, bahkan ketika kau memejamkannya. Matamu berair karenanya, bukan karena sakit, tapi karena pengenalan. Seolah-olah kau sudah terlalu lama berada dalam kegelapan dan akhirnya keluar ke bawah sinar matahari. Ini bukan mata. Ini adalah portal. Di dalamnya tidak ada pupil, hanya cahaya tak terbatas dan kerlip bintang-bintang jauh. Dia tidak melihat ke arahmu.
Dia melihat menembusmu, melihat jiwamu yang ribuan tahun lebih tua dari tubuhmu, melihat semua penjelmaanmu, semua kepulanganmu ke bumi ini. Saat ini juga kau merasakan keringanan yang aneh, seolah-olah gravitasi melemah, seolah kau bisa menolak lantai dan melayang, tanpa bobot, kehampaan, keheningan angkasa yang berdenging, di mana tidak ada udara, tapi ada sesuatu yang lebih besar. Kau tahu perasaan ini. Kau merasakannya saat kecil ketika hendak tidur. Perasaan terbang, perasaan pulang ke rumah. Sekarang dengarkan kebenaranmu yang menakutkan. Kau adalah penyalur, conduit, saluran antar dunia. Kau memiliki kulit yang tipis. Dan aku tidak bicara tentang keriput. Di mana orang lain memiliki perisai pelindung, kau memiliki pintu yang terbuka. Kau merasakan segalanya. Kegembiraan orang lain, kecemasan orang lain, kesedihan orang lain. Kau masuk ke ruangan setelah pertengkaran. Dan kau merasa mual, meskipun kau tidak mendengar sepatah kata pun. Kau memeluk orang yang menangis, dan kemudian 3 hari tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kau merasakan sakit orang lain secara fisik. Ini bukan metafora. Kepalamu sakit saat berada di dekat orang yang sakit kepala. Hatimu nyeri di dekat mereka yang sedang menderita. Tubuhmu adalah cermin yang memantulkan siapa saja yang mendekat. Bakatmu adalah menyembuhkan ruang dengan kehadiranmu. Kau melakukannya tanpa sadar. Kau datang ke rumah di mana segalanya buruk, dan 1 jam kemudian suasananya berubah. Orang-orang menjadi tenang, konflik mereda, anak-anak berhenti menangis, hewan datang kepadamu dengan sendirinya. Kau tidak melakukan hal khusus, kau hanya ada, dan itu sudah cukup. Mimpi pertanda bagimu bukanlah hal mistis, tapi jadwal harian. Kau melihat peristiwa sebelum itu terjadi. Bangun dengan perasaan bahwa kau tahu sesuatu yang penting, tapi tak bisa merangkainya dalam kata-kata. Deja vu menghantuimu begitu sering hingga kau berhenti terkejut. Terkadang kau merasa seolah-olah kau sudah pernah menjalani hari ini, tahun ini, kehidupan ini. Tapi inilah bayanganmu, inilah rasa sakitmu. Kau adalah orang asing di planet ini. Kau tidak pernah merasa benar-benar menjadi bagian dari sini, bumi. Dunia materi menekanmu dengan kekasarannya. Tagihan, uang, pajak, hal-hal sepele rumah tangga yang diselesaikan orang lain secara otomatis, membuatmu tertegun. Sulit bagimu untuk menawar, sulit untuk menuntut, sulit memikirkan urusan duniawi ketika jiwamu ingin terbang ke bintang-bintang. Kau adalah spons energi, menyerap kotoran orang lain dan tidak tahu cara memerasnya keluar. Setelah berbicara dengan rekan kerja yang suka mengeluh, kau merasa seolah-olah habis dipukuli. Setelah pergi ke pusat perbelanjaan, seolah-olah baru sembuh dari flu. Kau sakit dengan penyakit orang lain. Lelah karena kelelahan orang lain. Tenggelam dalam emosi orang lain. Dan yang paling menakutkan, sindrom penyelamat. Kau tidak bisa melewati penderitaan begitu saja. Tidak bisa menolak. Membagikan dirimu sepotong demi sepotong kepada siapa saja yang mengulurkan tangan. Mengobati orang lain sambil membunuh dirimu sendiri. Bersinar begitu terang hingga kau terbakar dari dalam. Dan kemudian kau berbaring kosong, terkuras habis, dan tidak mengerti mengapa tidak ada yang menolongmu seperti kau menolong semua orang. Vampir energi tertarik padamu, para pengeluh. Orang-orang yang selalu merasa tidak bahagia, yang menempel pada cahayamu dan meminumnya sampai kau jatuh. Mereka menemukanmu tanpa kesalahan, karena kau bersinar seperti mercusuar dalam kegelapan, dan setiap ngengat terbang menuju apimu. Inilah yang perlu kau dengar. Misimu adalah bersinar, tapi bukan untuk terbakar habis. Kau berhak memasang perisai, menolak, menutup pintu. Ini bukan pengkhianatan terhadap sifatmu, ini adalah penyelamatannya. Mercusuar yang padam tidak akan menyelamatkan siapapun. Hindari gosip, berita negatif, percakapan beracun, toksik. Hal-hal itu menurunkan frekuensimu, mengotori saluranmu. Kau tidak wajib tahu tentang semua hal buruk yang terjadi di dunia. Air adalah obatmu. Mandi berendam, pancuran, shower, sungai, laut. Air membasuh energi asing yang menempel padamu sepanjang hari. Kesendirian adalah oksigenmu. Kau bukan introvert, kau hanya makhluk yang butuh ribut. Memulai ulang. Jangan memberi penjelasan. Pergi saja saat kau butuh pergi. Tulislah sekarang juga di kolom komentar.
Aku adalah cahaya. Tiga kata ini adalah perisai energi terkuat. Setiap wanita Dewi yang mengucapkannya mengaktifkan medan pelindung yang tidak membiarkan kegelapan orang lain masuk. Kau tidak gila. Kau tidak mengarang-ngarang. Kau hanya melihat lebih banyak daripada yang seharusnya dilihat manusia biasa. Sekarang topeng telah terlepas. Kau tahu siapa yang hidup di cerminmu. Naga dengan kemarahan sucinya. Burung hantu dengan kebijaksanaannya yang tajam. Panther dengan kebebasannya yang lapar. Dewi dengan cahayanya yang menyilaukan. Salah satu kekuatan ini adalah milikmu. Itu selalu menjadi milikmu. Kau hanya takut untuk menatap matanya. Jangan takut dengan apa yang kau lihat hari ini. Kekuatanmu bukanlah kutukan, kedalamanmu bukanlah cacat, keunikanmu bukanlah kesalahan alam. Ini adalah anugerah yang kau sembunyikan terlalu lama. Anugerah yang lelah menunggu izin. Terimalah dia, bayanganmu, kekuatanmu, kebenaranmu. Berhentilah meminta maaf karena kau adalah dirimu. Namun pemahaman saja tidak cukup. Sihir membutuhkan tindakan. Sekarang juga tulislah di komentar. Aku menerima kebenaranku. 4 kata ini adalah titik tanpa jalan kembali. Perjanjian dengan dirimu sendiri. Tanpa tindakan ini, semua yang kau rasakan hari ini akan pudar menjelang pagi. Jangan biarkan itu terjadi. Aku memberkatimu untuk kehidupan baru. Kehidupan di mana kau tidak lagi bersembunyi, tidak mengecilkan diri, tidak meminta maaf atas cahayamu. Pergilah. Tatapan takdir kini ada di dalam dirimu, dan dia tidak akan pernah mengalihkan pandangannya.